Luar biasa beliau, luar biasa. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Wow, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dulu saya itu ya dihujat kayak gitu. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Tapi nanti jamaah jangan tiru-tiru, nanti saya dicarikan kotoran. Iya, Rasulullah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Izin menanggapi Gus. Menurut saya sudah terlalu jauh membandingkan antara si Bahlil dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tadi jenengan mengatakan bahwasannya tenang saja, dihujat tidak apa-apa, yang penting benar, yang penting merah putih kan dengan pusat. Begitu kata jenengan. Ya sekarang kalau berbicara soal merah putih, siapa yang tidak merah putih Gus? Saya pribadi dan juga teman-teman lainnya di media sosial, netizen itu juga merah putih. Mereka semua itu mengkritik kebijakan si Bahlil yang mengatakan dianggap tidak benar. Contoh nih soal kebijakan Gus, LPG 3 kg bagaimana pada saat itu? Banyak sekali masyarakat yang protes, bahkan banyak sekali memakan korban jiwa. Nah, masyarakat itu memprotes kebijakan Bahlil yang memang dianggap tidak benar. Kemudian ada lagi terkait dengan dugaan tambang ilegal yang dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir yang ada terkait dengan pembatasan impor BBM dan etanol yang mana mengakibatkan banyak sekali SPBU swasta mengalami kekurangan stok BBM. Yang jual BBM itu hanya Pertamina. Bahkan yang baru-baru ini banyak sekali kendaraan roda 2 yang mogok ya. Akibat apa? Akibat diduga karena setelah mengisi BBM di Pertamina, bayangkan yang mana yang tidak marah ketika BBM itu tidak ada di SPBU swasta. Masyarakat dipaksa untuk beli di BBM Pertamina, tapi kualitas di Pertamina tahu sendiri kan seperti apa. Banyak sekali kasus obrolan BBM dan yang terbaru ini membuat masyarakat jadi mogok. Nah, ini semuanya menyusahkan masyarakat. Masyarakat itu mengkritik kebijakan Bahlil yang memang dianggap atau dirasa tidak benar. Jadi menurut saya sudah terlalu jauh kalau membandingkan antara si Bahlil dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi umat Islam ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah pasti kebenarannya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah pasti kebenarannya. Itu sudah terverifikasi. Nah, sedangkan si Bahlil ini orang biasa yang masih banyak dosa, sama seperti kita semua, sama seperti saya, yang mana dia ini boleh dikritik ya, apalagi membuat kebijakan yang dianggap tidak benar. Dan beberapa kebijakan itu memang sudah dianulir ya, yang misalnya kebijakan terkait dengan LPG itu sampai presiden ya harus turun tangan untuk memerintahkan agar si Bahlil itu mencabut aturan tersebut. Jadi apa yang salah dari masyarakat? Tidak ada yang jadi. Kenapa kemudian si Bahlil ini malah akan dibela oleh jenengan? Kenapa Gus? Apakah ada suatu, bahkan jenengan sampai mengutip surat Al-Isra ayat 36 hanya untuk membela seorang Bahlil? Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ini apa-apa Gus ya? Surat Al-Isra itu bagus untuk mengingatkan seseorang, tapi untuk membela si Bahlil dan kemudian mengutip surat itu ya, menurut saya adalah sesuatu yang belum tepat. Bayangkan saja ya, Bahlil ini adalah pejabat publik ketika membuat suatu kebijakan yang dirasa memang tidak benar atau menyusahkan rakyat ya, yang wajib dikritik bukan malah dibela. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu wujud bukan karena kebijakan, bukan karena kesalahan atau apa, memang karena seorang tidak suka. Jadi jangan kemudian disamakan antara si Bahlil dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini terlalu jauh Gus memikirkan suatu ya. Maaf sekali apabila ada ucapan yang saya kurang berkenan di hati Gus Kidam. Sekali lagi mohon maaf dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.